Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang bersama Bapak Sahrial yang merupakan inisiator perbaikan Jalan Enang secara swadaya. Dan sebelumnya kita sapa dulu Bapak Sahrial. Assalamualaikum Pak Sahrial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sahrial, bagaimana kondisi jalan dan jembatan Enang-Enang setelah terdampak banjir dan longsor beberapa waktu lalu ini Pak? Kondisi jalan mulai dari Arus Cincin sampai ke jembatan Enang-Enang ini, mulai dari Menderek juga sampai ke jembatan Enang-Enang ini selama 7 bulan lebih kurang ya. Setelah dampak banjir 8 bulan mungkin sampai saat ini cukup memprihatinkan sekali ya. Apapun itu cerita, ini Enang-Enang ini kan pertama sekali dari segi sejarahnya dulu ya, ini kan ikon Tanah Gayo. Dari segi sejarahnya dulu, Enang-Enang ini kalau berbicara Enang-Enang, berarti siapapun yang berbicara Enang-Enang telah berada di kawasan Kabupaten Bener Meriah atau alias di Tanah Gayo ya. Kondisinya sangat memprihatinkan karena banyak longsor yang tertimbun ke tanah, ke badan jalan. Jembatannya sudah jatuh ke bawah, orang yang lewat tidak ada. Ini sudah berawan, sebenarnya sudah berawan, dan jalan besar ini sudah ditutupi sama rumput-rumput yang ini seperti contohnya kayak kacang ya, kacang-kacangan, sehingga nggak ada yang lewat, nggak bisa lewat memang. Ya Pak. Seberapa besar Pak dampak putusnya akses Enang-Enang ini terhadap kehidupan sekali, Pak. Masyarakat? Besar ya? Besar sekali. Kita melihat begini ya, untuk alur cincin misalnya ada jualan yang khusus untuk mencari makannya adalah berjualan ya. Berjualan, namun di satu sisi selama dampak itu terjadi, jualan itu udah ndak laku lagi. Jadi ndak ada, termasuk di Menderek ya. Jadi mata pencarian mereka sangat disayangkan gitu, yang biasanya berjualan di jalan. Ini dampaknya perekonomian ini, luar biasa sayangnya. Ya Pak, mengapa Bapak merasa perlu mengambil inisiatif untuk memulai perbaikan jalan ini secara swadaya Pak? Banyak hal. Sebenarnya mengambil inisiatif ini banyak hal Pak ya. Pertama dari sudut pandang ekonomi tadi. Yang kedua, jalan alternatif yang kita pakai sekarang ini itu seharusnya bagi ibu-ibu yang hamil, contohnya yang barusan lewat ya puskesmas ada orang sakit, seharusnya kalau jatahnya 1 jam harus sampai ke Bener Meriah, ternyata 4 jam atau 3 jam, itu tergantung juga kemacetan di sini. Selain daripada kemacetan, jalannya sempit, itu jalannya berlubang lagi, mau dikencangin tidak bisa. Ini persoalan yang lain. Kemudian persoalan yang lain yaitu tadi dari segi sejarah Enang-Enang ini, dan kemudian dari segi dampak ekonomi yang sudah sangat sayang ya sama masyarakat yang kita lihat ya. Pak, tentang inisiatif dan perjuangan awal ini bagaimana Pak awal mula munculnya gagasan perbaikan jalan ini secara swadaya masyarakat? Ya tentu itulah penyebabnya yang saya ceritakan tadi. Namun setelah itu ya saya juga barangkali ilham dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah sudah menyetujui saya untuk berbuat ini ya. Udah beberapa malam saya berpikir mundar-mandir, Pak Dusun Menderek ya saya panggil ya, Pak Dusun di sini, Pak Dusun Alur Cincin, Pak Subandri. Jadi kami sering berkomunikasi, jadi tidak jadi, karena yang kami harapkan kemarin itu pertamanya untuk menggagas ini adalah jumpa Kapolsek, jumpa Pak Camat. Ternyata enggak bisa. Kami mau jumpa sama-sama gitu, tapi satu malam, sudah beberapa malam saya merenung. Di satu malam saya telepon sekitar jam 10 atau jam 11 lah malamnya, Pak Dan Ramil, bagaimana kalau kita buka Enang-Enang itu Pak Dan Ramil, melihat ekonomi masyarakat penuh dengan kesedihan, perjalanan juga penuh dengan kesempitan, waktu yang sangat panjang. Saya bilang, boleh Bang. Pak Dan Ramil belum bertanya masalah dana. Belum bertanya masalah dana beliau. Coba teleponkan Pak Camat, saya bilang, teleponlah Pak Camat. Habis itu saya telepon Pak Camat, kayak mana, ngomong bla 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 bla.
akhirnya kami besoknya turun action. Kami yang pertama sekali pagi itu turun Pak Daramil. Nah, sepulangnya dari sini kami sama-sama duduk sama Pak Camat serta ada beberapa masyarakat di sebuah warung Putri Minang ya. Habis itu buatlah rencana awal ya. Pak Camat menggagasinya dengan baik, Kapolsek serta Pak Dan Ramil cara menggagasi beliau karena kita tidak punya uang ya, tidak punya uang sedikit pun barangkali di kantong. Beliau membuat satu surat permohonan bantuan, memohon bantuan daripada PT-PT ya yang berada di sini di lingkaran kita ini guna memperpinjamkan alatnya, namun minyaknya kita yang tanggulangi ya. Layang. Jadi seminggu mungkin dari surat itu dilayangkan, tidak ada reaksi sedikit pun. Kita tidak menyalahkan juga PT-PT tersebut. Yang namanya barangkali di PT ini kan banyak pekerjaan, ya kan, sehingga beliau mengerjakan pekerjaan yang mungkin lebih diutamakan. Kita tidak berbicara soal masyarakatnya ya. Mungkin pekerjaan lebih diutamakan dan ada juga alat-alatnya yang rusak begitu. Setelah 1 minggu rekan-rekan menegur saya, kayak mana nih bang, kayak mana kata Pak Dusun Menderek. Pak Dusun Menderek itu udah nangis-nangis juga dia, karena dia kan punya kedai juga, sedih juga dia. Jadi bukan hanya itu, masyarakatnya juga punya usaha jualan ya. Dari itu malam-malam dari itu saya bilang sama Pak Dusun ini, sama Pak Dusun Menderek, bawalah sini uang tuh sebentar. Pagi itu ya Pak Dusun ya, pagi ya. Transfer beliau ke Pak Dusun ini. Saya pinjam lagi dari orang kampung situ sama Pak Dusun ini. Saya pinjam uangnya pakai kwitansi. Ragu-ragu juga bapak-bapak itu karena masalahnya dari mana bayarnya kan gitu. Karena rencana awal nggak buka seperti ini nih Pak. Rencana kami awal dibukanya ini pakai ini pakai khusus untuk kereta aja. Jadi saya bilang sama kawan ini, alah saya muat kereta aja kan gitu Pak Dusun ya. Rencana awal habis itu kalau nanti uangnya dari mana? Nanti dari kereta lah, dari kereta nanti dari kereta nanti kita mintalah sumbangan, saya bilang kan dibayar uang orang nih. Ternyata kan Tuhan berkehendak lain. Saya pikir waktu pengecekan pertama di sini 1 hari, di Enang-Enang 1 hari, udah 2 hari. Jadi saya pinjam uang 10 juta tadi, saya kasih terus sama Pak Dan Ramil. Saya bilang sama Pak Dan Ramil, udah disewa aja Pak mobil ekskavatornya, saya bilang. Sewa aja Pak ekskavatornya. 6 juta akhirnya kirim, kasih uang 10 juta ya Cik ya, kirim sama Pak Dan Ramil 10 juta. Ongkos mobilisasi aja 6 juta. Jadi kan kalau 2 hari kami pakai udah 12 juta, berarti udah terutang nih berapa ya? 2 juta terutang berarti. Habis itu minyak pertama sekali dikasih Pak Daramil ya Cik ya, 3 jerigen. Habis itu dari anak buah Pak Tagor, mungkin Pak Tagornya yang kasih ya, 2 jerigen. Udah habis itu jalanlah. Ada lagi uang hasil penjualan kebun saya simpan sedikit kan, memang untuk itu. Jalan sana jalan sini kan tinggal sedikit. Berjalanlah 1 hari 2 hari. Habis itu dikasih anak buah Pak Tagor 1 drum, 200-an lah. Habis itu dikasih lagi 1 drum lagi. Habis itu ada bapak-bapak di sini ngasih 500.000, habis itu kasih 50.000, ada yang 100.000 kan kayak gitu. Oh, ini udah panjang nih, saya bilang panjang sekali. Udah mulailah. Situlah jalannya, karena nggak jadi kita terutang. Nyambung apa Cik? Nyambung ya. Udah nyambung terus. Terakhir sampai ke sini ya Pak. Ini anggota jamaah ini ya, Ruhamah ya. Masjid Ruhamah, rombongan orang Aceh Tengah rombongan 1 di sini. Dia sumbangkanlah uang 37 juta 500. Maka di video itu kan ada Pak, nampak satu top itu muka saya ya. Tapi saya kan menerima uangnya besar sekali. Dari hati saya sedih, nangislah saya di situ. Dari situ terus lanjut kami sama kawan nih, lanjut terus kakak lanjut. Diantar lagi uang 11 juta lagi.
Habis itu dari situ udahlah banyak. Di mana banyak sumbangan ini datangnya Pak? Ketika PT Alfalah ya Gayo ya, saya memberikan umroh kepada saya masih banyak pekerjaan, lagi masih banyak orang yang sangat susah sekali. Saya kan mengimpakkan sajalah kepada orang-orang yang di Aceh Tengah, siapa-siapa yang berhak untuk menerimanya ya. Mungkin orang melihat itu juga ini ya, keikhlasannya muncul tuh dari Bener Meriah sama Aceh Tengah dan dari mana-mana itu. Alhamdulillah sampai hari ini mungkin sumbangan orang sudah mencapai sekitar 550 juta. Luar biasa 550 juta. Ini memang untuk aspal ini aja sedikit lagi yang belum kita bayar. Mungkin kalau untuk selain daripada aspal ini Pak ya, untuk sementara ini bulannya masih ada sekitar 400 juta lagi untuk saldo kita. Belum lagi kita hitung itu yang ini apa ini tanggul-tanggul, kemudian perbaikan enang-enang, turap dan sebagainya ya, kita masih bisa bergerak untuk saat ini. Itu yang harus kita respon bersama-sama untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah serta masyarakat yang lain ya. Ada yang dari Sabang, ada yang dari Medan, entah dari mana-mana semua. Jadi saya tidak bisa ingat, banyak sekali orang yang ini yang ngasih mau 100.000, 50.000, 20.000 kan. Itu nggak bisa ingat kita. Tapi melalui radio TVRI Aceh Tengah ini ya, kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Aceh Tengah Bener Meriah serta siapapun yang berdonasi di Indonesia ini yang peduli akan bencana enang-enang ini, perbaikan enang-enang ini, kami hanya menyampaikan ribuan terima kasih serta panjang umur, mudah rezeki dan sehat selalu ya, itulah. Nah Pak, untuk tantangan yang Bapak hadapi pada awal pembangunan ini seperti apa Pak? Awalnya ada Pak. Ketika saya 2 hari kerja itu BPJN ya Pak, BPJN itu datang panggilnya saya Pak, panggilnya saya. Dia mengatakan bahwa itu nggak bisa dibuka Pak, katanya. Karena kalau apabila Bapak buka nanti ada orang yang jatuh di situ, Bapak yang bertanggung jawab. Oh gitu. Gitu. Jadi saya sebenarnya pikirnya panjang. Kalau kita lihat di Jalan Wihporak itu berapa jalan, berapa jumlah orang yang jatuh, tabrak dan sebagainya, siapa yang tanggung jawab? Betul. Saya sebenarnya mengerti Pak dengan undang-undang yang undang-undang jalan ini ada terbaca oleh saya. Ketika jalan ini berlubang, ada pengguna jalan yang gara-gara lubang itu dia terjatuh, itu sebenarnya tanggung jawabnya bukan siapa-siapa, harus yang pemelihara jalan gitu. Betul, menurut saya Pak, kan menurut ada yang pernah terbaca, pastinya saya tidak tahu. Tapi baiklah, tapi ini kan makanya kami untuk pembangunan ini Pak ya, betul-betul kami menyiapkan safety, artinya safety-nya. Kalaupun masyarakat mau apa nanti tetap kami jaga dari permulaan sana sampai keluar ke jalan raya ini, tetap kita jaga keselamatannya bagaimanapun caranya. Di samping kita jaga juga Bapak lihat sendiri tanggul-tanggul kita buat untuk keselamatan beliau kan. Nah, itu aja. Setelah disampaikan oleh BPJN tadi, ada nggak Bapak sempat merasa khawatir proyek ini nggak bisa dilanjutkan karena keterbatasan dana Pak? Itu isi hati saya sebenarnya pada hari ini. Memang saya katakan terus, saya merasa khawatir, was-was. Saya demam juga, pikir-pikir yang kayak begitu kan. Cuman karena nampaknya waktu itu keantusiasan masyarakat kita luar biasa, saya tidak mau mundur karena masyarakat merasa perlu. Maka kita harapkan juga kepada masyarakat, kalau memang ini jalan sudah kita dukung, kita sepakati melalui bantuannya, kan nampak kita kesepakatan itu Pak ya. Kita sepakati, maka jagalah diri, hati-hati dengan jalan ini, jagalah diri, jangan sempat melibatkan orang lain gara-gara kepentingan pribadi kita. Itu aja kita sampaikan sama-sama ke masyarakat. Iya, Pak. Memasuki kawasan enang-enang penuh dengan kehati-hatian, itu aja. Baik Pak, terakhir Pak, ini harapan Bapak kepada pemerintah dan masyarakat terkait pembangunan jalan enang-enang ini Pak. Ya, kayak mana ya, harapan saya kepada pemerintah ya, saya tidak tahu lah Pak masalahnya, karena pemerintah ini kan demokrasinya kan punya aturan tertentu Pak. Dia itu bukan sebenarnya pemerintah ini bukan nggak membangun, bukan pelit, bukan terlambat. Mungkin di situ kan banyak aturan Pak, dan semua yang terkait dengan pembangunan itu ada instansinya masing-masing Pak. Di DPR ada juga ini. Mungkin kesepakatan beliau
tahun ini harus begini, tahun ini harus begini. Maka barangkali kita masyarakat ini karena lelah menunggu dengan ucap-ucapan seperti itu sedikit barangkali agak kurang enak. Tapi percayalah masyarakat ini walaupun perkataannya begitu bukan dia membenci tapi dia keinginannya ingin diperlakukan secara cepat aja. Pemerintah baik Pak. Ya. Pesan Bapak pada masyarakat Aceh Tengah Banda Meriah untuk terus mendukung doa dan pembangunan akses ini Pak. Pesan saya ya untuk Aceh Tengah dan Banda Meriah masyarakatnya jagalah kekompakan selalu. Ya, Pak. Bercerai kita runtuh, maka bersatu kita teguh ya. Pasti bisa. Kalau sudah bersama pasti bisa. Bukan kita tidak berharap ke pemerintah. Kalau bisa yang kita kerjakan seperti ini merupakan ini perlakuan demokrasi yang dari diri kita, dari rakyat itu yang paling kecil ya. Nah, yang besarnya kita menyumbangkan pajak, lalu pajak itu dikembalikan sama kita gitu. Menurut pemikiran saya ya, saya ini kan nggak sekolah nih. Ya, Pak. Jadi ilmunya kadang-kadang dalam perjalanan aja dari udah lamanya hidup barangkali ya saya tahu sedikit-sedikit aturan itu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan Bapak untuk wawancara bersama RRI Takengon dan juga RRI Rimbaraya Pak. Ya, terima kasih juga untuk RRI Takengon, kumandangkan hidup enang-enang ya. Siap. Baik, terima kasih.